Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bahagia. Bertemu dengan saya lagi, Dr. Edi Subagio. Sahabat bahagia, saya doakan selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang melimpah ruah halal barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bahagia yang melihat video saya ini mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu. Kita tidak mungkiri sebentar lagi tinggal menghitung hari. Kita yang umat muslim memasuki bulan Ramadan. Nah, siapa di sini yang puasa di Ramadan, buka puasanya dengan gorengan terus-menerus? Nah, hati-hati kalau gorengannya berlebihan. Ayo kita bahas. Gorengan boleh dalam waktu kita buka puasa. Tapi kita harus tahu sebenarnya gorengan itu apa sih? Yang dibuat gorengan itu sebenarnya minyaknya adalah minyak jenuh. Ya, minyak jenuh. Artinya minyak jenuh itu minyak pada suhu ruangan dia itu padat strukturnya. Nah, itu akan susah dipecah dalam pencernaan kita pada waktu perut kita kosong seharian puasa. Nah, apa dampaknya, Dok? Dampaknya pada waktu kita makan gorengan berlebihan, itu membuat perut kita itu terasa begah dan kembung ke depannya. Satu. Kedua, bisa menyebabkan karena lambung berusaha mencerna maksimal, maka lambung itu butuh energi dan butuh oksigen. Sehingga energi dan oksigen ke otak kita berkurang. Sehingga kita itu akan cepat mengantuk. Apalagi pada waktu terawih nih, pasti ngantuk nih ya. Itu yang kedua. Ketiga, baru ingat kan tadi saya bilang lemak jenuh akan berat dipecah di pencernaan, terutama lambung. Maka akan mudah munculnya gangguan lambung pada diri Anda semua. Yang keempat apa? Lemak jenuh itu bisa meningkatkan berat badan dengan cepat. Ya, setelah puasa malah berat badannya meningkat. Nah, yang kelima bisa membuat badan lemas saat sahur. Jadi males nih, sahur bangunnya males, terus badan lemah, lunglai seperti itu ya. Terus yang keenam, ingat bahayanya kalau puasa berlebihan makan gorengan yang terjadi maka bisa menyebabkan penyakit degeneratif. Ya, contohnya atau penyakit kronis itu kayak stroke, jantung, diabetes. Kenapa, Dok? Karena di sini lemak jenuh itu bisa menyebabkan tingginya kolesterol. Nah, kolesterol kalau tidak bisa dipecah akan menyebabkan plak-plak di pembuluh darah kan banyak. Sehingga mudah terjadi gangguan pada pembuluh darah, mudah terjadi resistensi insulin. Artinya reseptor insulin dan sel itu terhambat karena sel itu makan gula kalau ada perintah dari insulin. Terus yang terakhir, kalau kita makan gorengan berlebihan saat berpuasa atau pada saat buka terutama, ingat bisa terjadi dehidrasi. Apa itu dehidrasi? Dehidrasi itu kekurangan cairan atau elektrolit dalam tubuh kita. Kenapa? Pada gorengan itu banyak dominasi kandungan natrium. Nah, natrium ini bisa menarik elektrolit atau menarik air dalam tubuh kita. Jadi, saya tidak hanya menjelaskan itu, saya akan memberikan solusi. Berarti solusinya satu, pada waktu buka puasa minum air putih dulu ya, terus kurma, setelah itu makan gorengan boleh, gorengan mungkin atau 1 sampai 2 lah cukup. Terus dahulukan air dan kurma tadi ya saya bilang. Terus yang ketiga apa solusinya? Yang ketiga itu pilih gorengan minyaknya yang awal. Tapi kan sekarang susah ya, gorengan sudah lama. Berarti paling tidak kita memilih gorengan yang orang yang jual gorengan itu baru menggoreng gitu ya. Yang empat, yang paling kita butuhkan pada waktu sudah ada kolesterol tinggi karena gorengan terus, maka atau trigliserid karena gorengan itu sifatnya trigliserid atau lemak. Berarti perbanyak makan protein, perbanyak makan sayurnya. Nah, jadi tujuan kita puasa bukan hanya sekedar mengenyangkan atau tujuan kita buka puasa bukan hanya kita mencari sekedar kenyang, tapi kita puasa, kita buka, itu kita mencari tubuh kita akan tetap kuat dan sehat sehingga kita bisa melanjutkan puasa selanjutnya. Dan ingat, kalau kita berlebihan makan gorengan, justru di akhir puasa banyak kita menderita sakit
kronis atau sakit degeneratif. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat video saya ya. Kalau bermanfaat, silakan saya minta tolong di-share ke teman, saudara, tetangga, atau siapapun. Supaya mendapat pahala yang mengalir terus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.